Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pondok Pesantren Nihayatul Ulama. Kami di sini mau berbincang-bincang santuy mengenai virus yang melanda dunia saat ini. Dalam pandangan seorang santri, saya di sini nggak sendirian bro, saya ditemani Kang Santri. Jadi langsung menurut Kang Santri bagaimana menanggapi virus COVID-19 ini? Jadi virus COVID-19 ini sudah kita ketahui bahwa virus ini berasal dari Cina, Wuhan. Yang mana awalnya itu ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019. Makanya virus ini dinamakan COVID-19. Nah, kemudian virus ini telah menyebar luas ke hampir ke seluruh dunia, hampir ke seluruh dunia. Mungkin yang saya ketahui sekitar 200 sekian lebih negara yang terpapar virus ini. Nah, virus ini menginfeksi pasien atau orang itu dengan beberapa hal. Jadi orang yang terpapar virus COVID-19 ini akan mengalami flu berat seperti batuk-batuk, pusing, demam tinggi, bersin-bersin dan sebagainya. Tapi yang umum terjadi gejalanya itu demam tinggi, batuk dan sesak napas. Nah, kemudian virus COVID-19 ini, apabila virus ini menempel atau terpapar di benda mati, maka otomatis virus itu akan mati pada jangka waktu 24 jam. Tapi berbeda lagi ketika virus itu sudah menempel di tubuh. Nah, seperti itu. Kita ketahui bahwasanya dalam literatur Islam penyakit menular itu bisa dinamakan dengan taun, penyakit taun atau penyakit al-waba. Yang mana penyakit ini juga pernah melanda negara Syam pada tahun 17 Hijriah. Dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu bahwasanya Sayyidina Umar pernah mau berkunjung ke negara Syam. Kemudian beliau ketika sampai di daerah di antara Magisa dan Tabuk, ketika beliau itu sampai di daerah Magisa dan Tabuk, kemudian beliau disambut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini itu menyampaikan tentang virus atau tentang wabah yang melanda Syam pada saat itu. Akhirnya Sayyidina Umar langsung memutuskan bermusyawarah dengan sahabat Muhajir dan sahabat Ansor. Diputuskanlah beliau pada saat itu untuk tidak pergi ke negara Syam dan kembali lagi ke Madinah. Nah, perkataan atau keputusan Sayyidina Umar ini langsung dibenarkan atau langsung diamini oleh Abdurrahman bin Auf, yang mana Abdurrahman bin Auf ini pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi'atin fala taqtum alaihi wa idza waqa'a bihi fala takhruju fi minhu." Jika daerah kalian itu terkena wabah, maka jika suatu daerah itu terkena penyakit taun atau wabah, maka janganlah kalian mendatanginya. Tapi jika kalian berada di daerah tersebut, maka kalian jangan kabur darinya. Artinya sesuai dengan himbauan pemerintah, kita stay at home aja, di rumah aja, dan kita tetap menjaga jarak dan sebagainya, seperti itu. Bagaimana sih caranya kita mencegah virus itu gitu? Jadi untuk pencegahan memang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dari mulai penyemprotan disinfektan, kemudian dari himbauan untuk menjaga dan sebagainya. Tapi untuk mencegah dari diri pribadi, yang pertama itu kita menggunakan masker. Mana maskernya ada? Masker. Ini maskernya. Nah, masker, kita menggunakan masker. Yang kedua, kita selalu cuci tangan. Kita selalu cuci tangan sebelum mengambil makanan atau sebelum kita memegang hidung dan mulut kita. Itu.
Kemudian kita juga dianjurkan untuk memakan makanan bergizi untuk meningkatkan 4 sehat 5 sempurna dan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Makanya di rumah saya, di kamar saya khususnya itu saya sediakan madu. Nah, madu dan kurma. Kalau madu saya itu diminum pada saat malam hari sebelum tidur, dan kalau kurma itu biasanya pagi hari setelah bangun tidur. Ya, alhamdulillah gitu, berdampak baik untuk badan saya seperti itu. Nah, sekarang kan semua santri itu pada pulang. Semua santri Banin dan Banat pada pulang. Semuanya. Ya, dari seluruh Indonesia lah. Jadi kegiatan apa aja yang bermanfaat gitu buat mereka di rumah? Ya, untuk kegiatan di rumah itu kan menurut saya yang pertama itu kita mengabdi kepada orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua dengan cara ya kita membantu kepada orang tua. Misalkan kalau membantu ibu, misalkan kita bisa ngepel, nyapu seperti itu, atau membantu bapak, misalkan kalau bapak punya sawah berarti kita pergi ke sawah. Kalau bapak punya peternakan maka kita pergi ke peternakan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Bisa juga setelah birrul walidain kita bisa melakukan perkara yang lain, misalkan kita keagamaan. Nah, misalkan kita bisa lakukan dengan, misalkan kalau kita punya hobi membaca, kita bisa membaca banyak wawasan intinya. Bisa mutolaah. Kalau kita memutolaah kitab yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, itu bisa dilakukan. Terus kita juga sekarang kan zamannya digital ya, dan zaman digital kita juga bisa mengakses atau kita bisa belajar online, seperti kita mendownload, misalkan saya contohkan ruang guru kita mendownload itu, kita bisa belajar online di situ. Atau biasanya sekarang saya suka mengakses YouTube belajar bahasa. Nah, belajar bahasa, misalkan belajar bahasa Inggris, misalkan walaupun ya hanya bisa what is your name, how are you doing, ya seperti itu saja. Atau belajar bahasa Jerman seperti ketental seperti itu ya. Thailand ya bisa. Sabde Marima Krab, Sawadikap. Seperti itulah. Ininya kita ya kalau belajar sesuai dengan minat kita ya. Kalau kita minat ke bahasa maka kita belajar bahasa contohan. Kalau kita misalkan minat ke hal yang lainnya, kita belajar hal yang lain. Kita bisa melihat semuanya itu di YouTube seperti itu. Mungkin ya bisa tadarusan atau bersolawat yang cinta solawat gitu. Itu juga kita juga bisa mencegah virus corona ini, virus COVID-19 ini dengan ikhtiar batin. Kalau tadi ikhtiar dohir ya, memakai masker, cuci tangan dan sebagainya, itu kita juga ikhtiar batin. Ikhtiar batin, kita selalu membaca Al-Quran, kemudian kita juga membaca sholawat bil qulub yang sudah diajarkan oleh para kiai. Kemudian kita baca Liqom Satun yang telah dijajarkan oleh Kiai Hadatus Syekh Kiai Haji Asy'ari. Dan kita juga bisa membaca kalau misalkan di pondok pesantren atau ama itu ada ratib. Nah, itu bisa kita amalkan, bisa kita lakukan di rumah. Agar tujuannya apa? Kita semua ikhtiar lahir batin agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu melindungi kita semua dari wabah ini. Seperti itu. Jadi teman-teman semua ya, kalau bisa dengarkan terus. Oh iya, tambah satu lagi. Yang pertama, saran saya ya, apa yang harus dilakukan pada saat ini. Yang pertama, kita ikuti instruksi dari para pemerintah. Dari pemerintah. Itu kita instruksi pemerintah. Misalkan pemerintah melarang kita untuk ini, maka kita jangan melakukannya. Pemerintah mengajarkan ini, maka kita melakukannya. Dan kita juga mengikuti dauhnya para ulama. Kata kiai seperti ini, kita seperti ini. Kita ikuti karena mereka lah sebagai panutan atau sebagai arahan kita, acuan kita untuk agar kita menjalani kehidupan seperti biasa gitu, tidak dilanda kepanikan, tidak dilanda fobia, ketakutan yang sangat dan sebagainya seperti itu. Jadi kepada teman-teman, ikuti saran pemerintah, kalau bisa ikuti saran Kang Santri ini. Jadi begitu. Ya, terima kasih atas
Apa senang, Cuk? Jangan lupa Jangan lupa like, comment, and screen share. subscribe. Like, comment, and subscribe. Ditunggu. Dicium melepuh. Sekian dari saya dan Kang Santri mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.